Syadidu bayadi thiyab, menggunakan jubah pakaian putih yang betul-betul bersih. Bukan putih yang sudah lama kotor, itu bersih. Syadidu sawadi sya'ad, hitam kilat rambutnya terurai. La yura alaihi atharus safari, tidak nampak nih orang ini. Kalau di Arab tuh kalau ada orang asing biasanya terlihat ada bekas-bekas habis perjalanan safar, karena di gurun kan berdebu gitu kan, rambutnya ada kotor, pakaiannya juga ada debunya. Ini tidak nampak. Wala ya'rifuhu minna ahad, dan yang lebih mengherankan kalau dia bukan orang yang dari luar daerah, karena tidak nampak safar, harusnya ada yang tahu, tapi wala ya'rifuhu minna ahad, gak ada satupun dari kita yang tahu. Hatta jalasa ilan Nabi sallallahu alaihi wasallam, kemudian laki-laki tadi duduk mendekati Nabi sallallahu alaihi wasallam. Saking dekatnya, lututnya, dengkulnya ditempelkan ke dengkul Nabi. Jadi kemungkinan posisinya duduk seperti duduk sholat, kemungkinan. Ya. Nabi duduk seperti ini dengkul Nabi, ini dengkul laki-laki tadi ditempelkan. Tidak cukup sampai di situ, kemudian laki-laki ini menaruh tangannya di paha Nabi. Berarti dekat atau tidak? Dekat banget. Kalau ada yang datang ke kita dekat sedekat itu, bahkan sampai meletakkan tangannya di paha kita, itu berarti ada hal yang serius yang akan dibicarakan. Serius, ada apa? Saya lagi butuh uang. Serius sebenarnya. Sampai nggak mau kedengaran orang lain, harus dekat ngomong ya. Waqala ya Muhammad, kemudian tiba-tiba bertanya, Ayah Muhammad. Di sini para ulama menafsirkan atau menjelaskan kenapa orang ini tidak memanggil dengan ya Rasulullah, ya Nabi Allah. Pertama, mungkin sebagai bentuk pengelabuan untuk halayak yang hadir di situ agar tidak diketahui bahwa dia orang asing. Kalau orang asing mungkin bisa jadi nggak tahu bahwa ini Nabi Allah atau Rasulullah, sehingga dia memanggil dengan nama saja, Kemudian dia bertanya pertama kali tentang Islam. Nanti kita tahu ini ternyata rukun Islam. Wahai Muhammad, akhbirni, kabarkan kepada saya apa itu Islam. Waqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, Islam itu engkau bersyahadat bahwa tiada ilah. Ilah dalam bahasa Arab, ilahun itu kata yang sama atau akar kata yang sama yang dipakai dalam lafaz Allah. Dan ilah dalam bahasa Arab bermakna al-ma'luh atau al-ma'bud, yang disembah. Dari kata ilahnya saja Allah ingin menegaskan eksistensi keberadaan kita di dunia ini tujuannya untuk menyembah yang disembah. Hendaknya menyembah yang disembah, bukan menyembah yang tidak layak disembah. Itu maksudnya. Tiada ilah yang berhak disembah. Kemudian oleh para ulama disisipkan kata-kata bihaqqi. Tiada ilah yang disembah bihaq, hak dengan kebenaran, atau ilah yang legal, ilah yang hak, kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa? Kata para ulama, karena kalau kita katakan tidak ada sisipan kata-kata bihaq,
bersaksi bahwa tiada ilah, tiada sesembahan, berarti seolah menafikan realita yang ada di masyarakat. Kenapa? Bahwa di masyarakat ternyata sesembahan yang dianggap Tuhan itu banyak. Tapi yang diinginkan dalam pernyataan Rasulullah adalah menurut para ulama bukan ilah sesembahan yang batil, melainkan sesembahan yang hak, yang benar. Dialah Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian setelahnya beliau menerangkan al-Islamu an tashhada an la ilaha illallah wa anna Muhammadan Rasulullah, bahwa Muhammad adalah utusan Allah. Ini yang menjadi pembeda kita dengan yang lain. Kalau ada yang mengatakan saya percaya Tuhan itu satu, tidak cukup. Dia harus juga bersaksi mengakui bahwa Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Sekarang sudah mulai banyak orang yang mengingkari Tuhan ada 3. Ya, Tuhan Bapa, Tuhan Anak, Tuhan Roh Kudus gitu. Sudah, saya percaya Tuhan itu tunggal. Tapi dia tidak belum sampai meyakini bahwa Muhammad adalah utusan Allah. Maka belum bisa dikatakan utusan Allah. Wa tuqimas shalah. Wa tuqimas shalah. Pertama, Allah menerangkan tentang syahadat ini rukun Islam. Nanti setelahnya rukun iman. Rukun Islam ini menerangkan tentang amalan lahiriah atau lahiri, amalan praktek. Makanya dijelaskan wa tuqimus shalah, mendirikan shalah. Setelahnya apa? Wa tu'tiyaz zakah, mengeluarkan zakat. Itu juga amalan lahiriah, amaliyah. Setelahnya apa? Wa tasuma Ramadan, dan berpuasa di bulan Ramadan. Wa tahujjal bait, haji ke Baitul Haram, ini istata'ata ilaihi sabila, kalau kita punya kemampuan baik finansial, kesehatan maupun perjalanannya. Jadi kesimpulannya rukun Islam ini jumlahnya ada 5 atau 6? 5. Yang pertama 2 syahadat. Jadi namanya 2 syahadat ya Bapak Ibu sekalian, bukan syahadat 1. 2 syahadat itu syahadat pertama bersaksi bahwa tiada sesembahan yang berhak melainkan Allah. Syahadat kedua bahwa Muhammad adalah utusan. Yang kedua sholat. Yang ketiga zakat. Yang keempat puasa. Yang terakhir haji. Semua yang 4 ini tanpa perlu dijelaskan, kita sudah paham. Oh, ini memang amalan lahiriah. Haji kelihatan, puasa juga kelihatan, kemudian sholat juga. Nah, yang syahadat ini bagaimana statusnya? Syahadat ini kata Al Hasan Al Basri itu maksudnya bahwa dia akan menerangkan tentang seseorang dalam Islam. Kata para ulama, tidak cukup meyakini di dalam hati saja. Namun lebih umum lagi ketika kita hidup di tengah masyarakat muslim, syahadat ini wajib dipersaksikan. Bukan hanya menyaksikan, bersaksi bahwa tiada Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah dan Muhammad Rasulullah, tapi dia wajib juga mempersaksikannya kepada kaum muslim yang lain. Harus diucapkan. Kenapa hikmahnya? Karena muslim dengan muslim yang lain nanti mempunyai hak dan kewajiban yang harus saling ditunaikan. Kalau dia tidak mengucapkan syahadat hanya di dalam hati, nanti ketika meninggal muslim yang lain tidak punya kewajiban mengkafaninya, memandikannya, menguburkannya secara Islam. Itu nantinya. Jadi kalau dia misalnya di akhir hayatnya ada orang dia mengucapkan bahwa saya itu sebetulnya Islam, tapi gak ada yang dengar misalnya,
dulu juga dia belum bersaksi, maka kaum muslim yang lain gugur kewajibannya untuk menunaikan ya, keperluan tadi jenazah tadi. Itu. Yang kedua, kalau ada orang yang mengucapkannya, ini sudah masuk ranah bahwa dia saudara kita semuslim. Meskipun kata Syekh Shalih Al-Utsaimin, meskipun dia mungkin di dalam hatinya punya niatan mengelabui, seperti yang pernah terjadi dahulu di perang, di salah satu peperangan, ada seorang sahabat yang duel dengan lawan musuh orang kafir. Ketika kalah itu sudah hendak ditodong seperti itu, dia tiba-tiba mengucapkan syahadat. Kemudian sahabat ini berpikir, ini kayaknya ini cuma akal-akalan dia biar saya enggak membunuh dia, gitu. Akhirnya dengan ijtihad yang singkat itu, sahabat mengatakan, enggak, ini paling dusta, ini qaul zur, ini saksi palsu ini, kayaknya enggak syahadat beneran ini. Yaudah, hanya dibunuh. Ketika dibunuh itu, sampailah berita itu kepada Rasulullah SAW. Ketika sampai ke hadapan Rasulullah atau didengar oleh Rasulullah, Rasulullah malah menegur dengan keras sahabatnya tadi. Tegurannya beberapa kali sampai sahabat itu merasa sangat sedih. Makanya Syekh Shalih Al-Utsaimin mengatakan, sudah diucapkan saya cukup urusan kita memperlakukan dia sebagai selayaknya kaum muslim. Masalah hati dia dengan itu urusannya dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya alhamdulillah kalau ada yang masuk Islam, ya biasanya pihak takmir memfasilitasi menghadirkan para saksi, jemaah dikumpulkan, ya kemudian bersaksi di hadapan halayak ramai. Dulu pernah di bulan Ramadan kemarin kalau nggak salah, itu pas saya sholat imamin di Masjid Kalasan, qadarullah waktu saya imamin itu saya sempat juga baca surat ya, inna dina indallahil Islam. Itu saya baca itu surah Al-Baqarah. Bahwa agama Al-Imran ya, di surah Al-Imran itu saya baca bahkan sampai 2 kali itu. Nah, saya kok ulang 2 kali itu. Inna dina indallahil Islam. Saya ulang lagi. Pas selesai ada teman saya yang di situ jadi imam tetap bilang, nanti habis sholat ini jangan pulang dulu, ada yang mau masuk Islam. Wih, Masya Allah, dari mana? Orang Bali. Bali, perempuan masih muda, usia 20 tahunan, masih muda perempuan. Antum tahu sekarang ada yang masuk Islam? Nggak tahu. Kok pas katanya ayatnya. Mudah-mudahan menguatkan yang masuk Islam tadi. Masih muda orang Bali. Setelah itu dipersaksikan, jemaah bertakbir, ya, kemudian diberikan semacam cenderamata atau buah tangan ya ke si akhwatnya itu, sekarang jadi akhwat. Alhamdulillah. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian terkait haji, ini haji ya, haji sekarang untuk orang Indonesia begitu sulit. Artinya antrinya bahkan sampai 20 tahun. Gawat. 20 tahunan ya. Hampir 30. Tidak seperti itu. Kecuali ada namanya haji furoda. Haji furoda cuma nunggu 1 tahun. 1 tahun tapi bayarnya 260 juta. Ya, kalau beli mobil baru itu langsung dijual bisa mungkin ya. Itu juga karena beberapa hal yang kurang tepat diadakan di Indonesia, bahwa haji itu ngutang dulu. Dulu ada namanya dana talangan. Nah, ini yang membuat kita akhirnya ya musibah bagi yang lain. Bahwa haji itu sebisa aja, tapi Bapak Ibu yang bermateri pengalaman, jangan sampai tidak punya terbetik sedikit pun kita ingin haji atau umrah. Karena kalau sudah punya niatan, insya Allah bantu. Dan dari sekarang mau apapun cara Allah itu yang penting kita ada niatan. Ya Allah, saya pengen haji umrah. Untuk masalah gimana caranya saya serahkan ke jenengan. Istilahnya gitu kalau kita.
Begitu kalau doa itu urusannya yang teknik serahkan ke Allah. Allahumma rzuqna ziyarata baitikal haram. Ya Allah, anugerahkan kami untuk bisa berkunjung ke Baitul Haram. Apalagi sekarang Bapak Ibu sekalian, ada kabar gembira kalau ke sana sekarang nggak pakai karantina, nggak pakai tes lagi. Udah enak sekarang. Alhamdulillah. Dan bisa juga insya Allah Raudhah sudah dibuka juga di Masjid Nabawi. Mudah-mudahan kita semua bisa berangkat ke sana. Berasa, masya Allah. Saya sempat naik Jabal Nur kemarin. Jabal Nur, di mana Gunung Nur ini bukit batu tinggi, tempat di mana Rasulullah pertama kali menerima wahyu. Namanya Gua Hira.